Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa streaming film, video call sama teman di belahan dunia lain, atau bahkan sesimpel ngirim email? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada satu pahlawan yang jarang kelihatan, jaringan komputer. Hari ini, kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Pasti sering lihat kan pemandangan kayak gini di lab sekolah atau di kantor? Komputernya ada puluhan, tapi printernya cuma satu. Apa mereka harus gantian colok flash disk gitu? Ya enggak dong, jawabannya jauh lebih keren dan inilah inti dari pembahasan kita soal jaringan komputer. Yuk kita mulai. Oke, jadi buat mecahin misteri printer tadi, kita harus mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu. Sebetulnya, apa sih jaringan komputer itu? Intinya tuh simple banget. Jaringan komputer itu soal dua hal. Menghubungkan perangkat dan berbagi sumber daya. Sumber dayanya ini bisa macam-macam loh. Bisa data, file, atau bahkan perangkat fisik kayak printer dan server. Pokoknya semuanya kerja bareng dalam satu ekosistem. Nah, ini dia jawaban misteri kita tadi. Printer itu jadi sumber daya yang dipakai bersama-sama. Setiap komputer di lab itu terhubung dalam satu jaringan, jadi semuanya bisa ngobrol langsung ke printer yang sama. Efisien banget kan? Jadi, kenapa sih kita repot-repot bikin jaringan? Ya tujuannya buat efisiensi dan kolaborasi. Kita jadi hemat biaya karena nggak perlu beli satu printer buat tiap komputer. Kita juga hemat waktu karena file bisa dikirim dalam sekejap. Nggak perlu lagi lari-larian bawa flash disk. Dan tentunya ini yang bikin kita bisa komunikasi real time, kayak video call sekarang. Oke, tapi jaringan itu nggak semuanya sama loh. Ukuran itu penting banget. Sekarang, yuk kita lihat gimana jaringan itu dikelompokkan berdasarkan jangkauannya, mulai dari yang cuma seisi ruangan sampai yang seluas planet bumi. Kita mulai dari yang paling kecil, LAN atau Local Area Network. Anggap aja ini jaringan pribadi kita. WiFi di rumah, itu LAN. Jaringan di lab komputer sekolah, itu juga LAN. Karena jaraknya dekat banget, koneksinya biasanya super kenceng dan biayanya juga relatif murah. Yo, kita naikin levelnya. Kalau LAN tadi ibarat jaringan di dalam satu gedung, nah MAN atau Metropolitan Area Network ini adalah jaringan yang nyambungin beberapa gedung di satu area yang lebih gede. Contohnya kayak kampus universitas yang luas banget atau semua kantor cabang bank di satu kota. Jadi, MAN itu pada dasarnya gabungan dari banyak LAN. Dan inilah kelas beratnya, WAN atau Wide Area Network. Skalanya ini bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Setiap kali kalian browsing, streaming, atau ngirim pesan ke orang di negara lain, kalian itu lagi mengakses WAN. Dan contoh WAN paling gede yang kita semua tahu, ya internet itu sendiri. Oke, kita udah ngerti apa itu jaringan dan ukurannya ada apa aja. Tapi gimana sih cara nyusun komputer-komputer ini? Nah, ini namanya topologi. Gampangnya, topologi itu adalah cetak biru atau denah dari sebuah jaringan. Ini mirip banget kayak ngerancang tata kota. Ada banyak cara buat ngatur jalan-jalannya. Di dunia jaringan, ini disebut topologi. Setiap desain punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yuk kita lihat 3 desain yang paling umum, bus, star, dan ring. Yang pertama ada topologi bus. Ini model paling sederhana deh. Coba bayangin ada satu kabel utama yang jadi jalan raya. Terus setiap komputer itu ibarat halte bis di sepanjang jalan itu. Semua data lalu lalang di satu jalur yang sama. Keuntungannya jelas, hemat kabel dan gampang dipasang. Tapi, ada kelemahan fatalnya. Kalau kabel utama itu putus di satu titik aja, seluruh jaringan langsung lumpuh total. Persis kayak jembatan satu-satunya di kota ambruk. Udah, semua macet total. Berikutnya, topologi star. Nah, ini nih, desain yang kemungkinan besar lagi kita pakai sekarang, entah di rumah atau di kantor. Semua perangkat nyambung ke satu titik pusat, biasanya disebut hub atau switch. Mirip kayak jari-jari roda sepeda yang semuanya ketemu di poros tengahnya. Enaknya apa? Dia ini andal banget. Kalau satu kabel atau satu komputer rusak, ya cuma perangkat itu aja yang bermasalah. Yang lain tetap jalan. Tapi, yaitu, semuanya tergantung sama si pusatnya ini. Kalau hub atau switch-nya yang mati, ya udah, semua ikut mati. Terakhir, ada topologi ring. Sesuai namanya, setiap komputer nyambung kedua tetangganya, jadi ngebentuk lingkaran atau cincin. Data pun mengalir satu arah, muterin cincin ini. Model ini sekarang udah jarang banget dipakai sih. Kelebihannya, aliran datanya jadi rapi dan teratur. Tapi, kelemahannya gede banget. Topologi ini tuh kayak rantai. Kekuatannya cuma sekuat mata rantai yang paling lemah. Cukup satu komputer atau kabel aja yang rusak, seluruh cincin komunikasinya langsung putus. Makanya sekarang udah ditinggalin.
Oke, petanya udah ada. Sekarang pertanyaannya, jalannya pakai apa? Gimana caranya data itu beneran pindah dari satu komputer ke komputer lain? Caranya ada dua, lewat kabel atau lewat udara. Nah, jalur buat data ini, istilah kerennya itu media transmisi. Pilihannya ada dua, mau pakai jalur fisik, kayak kabel, atau jalur non-fisik alias nirkabel seperti gelambang radio. Pilihannya ini soal trade-off klasik. Kabel, contohnya kabel LAN atau Ethernet, itu nawarin koneksi yang super stabil dan biasanya lebih kencang. Cocok banget buat para gamer atau profesional yang butuh koneksi tanpa putus. Di sisi lain, nirkabel atau wireless kayak Wi-Fi itu nawarin kebebasan. Kita bisa mobile dan nyambung dari mana aja. Jadi, ini pilihan klasik. Mau performa super stabil atau mau fleksibilitas dan kenyamanan. Oke, sekarang yuk kita satuin semua potongan puzzle ini. Dari definisi, ukuran, topologi, sampai media transmisi, semua konsep ini tuh bukan cuma teori di buku. Mereka semua lagi bekerja di sekitar kita, detik ini juga. Coba deh pikirin, sekarang ini juga, pas kalian lagi nonton ini, semua konsep tadi lagi bekerja. HP atau laptop kalian nyambung ke router Wi-Fi di rumah. Itu adalah sebuah LAN dengan topologi star yang pakai media nirkabel. Terus, router kalian nyambung ke provider internet yang jadi bagian dari WAN raksasa sedunia. Semua komponen ini lagi kerja bareng cuma buat nampilin video ini ke kalian. Keren kan? Nah, sekarang giliran kalian coba perhatiin. Lihat sekeliling kalian. Jaringan apa yang lagi kalian pakai sekarang? LAN di rumah? Nyambungnya pakai kabel atau Wi-Fi? Dengan memahami ini, kalian nggak cuma jadi pengguna pasif, tapi juga paham gimana sih mesin di balik dunia digital kita ini bekerja. Terima kasih udah menyimak.